Nah, waktu kapan-kapan saja sih, atau yang bagaimana sih, keadaan yang bagaimana sih yang secara tidak sadar ternyata kita sudah mengakses pikiran bawah sadar. Yang pertama ini yang selalu kita lakukan setiap hari tapi kita tidak sadar kalau ternyata Hai kita semuanya, nama aku Ira Nona Dale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan aku, kita sedang berada dalam jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam meraih impian kalian, meraih cita-cita kalian. Intinya semoga kalian bisa meraih apa yang kalian suka, apa yang bikin kalian bahagia. Amin. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk seperti Kak, kapan sih kita bisa menggunakan pikiran bawah sadar kita? Kak, bagaimana sih kita menggunakan pikiran bawah sadar kita? Jadi di pikirannya kebanyakan orang itu menggunakan pikiran bawah sadar itu kayak misalnya kayak mungkin dengan cara-cara seperti bermeditasi saja atau dengan cara berdoa saja. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kita bisa mengakses pikiran bawah sadar kita selain meditasi, selain doa. Kita ternyata tanpa sengaja, tanpa kita sadari kita sudah menggunakan kekuatan bawah sadar kita, atau tidak sengaja kita ternyata sudah mengakses gerbang pikiran bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita. Nah, waktu kapan-kapan saja sih, atau yang bagaimana sih, keadaan yang bagaimana sih yang secara tidak sadar ternyata kita sudah mengakses pikiran bawah sadar. Yang pertama ini yang selalu kita lakukan setiap hari tapi kita tidak sadar kalau ternyata kita sudah mengakses pikiran bawah sadar kita atau ternyata kita sudah berada di pikiran bawah sadar kita. Yang pertama adalah pada saat kita mengantuk. Tahukah kalian bahwa pada saat kita mengantuk itu sebenarnya otak kita sedang berada di gelombang, sedang menghasilkan gelombang otak alfa. Jadi ini aku kasih tahu ya, kalau kalian sedang mengantuk sebaiknya berhenti untuk berpikir yang negatif. Sebaliknya manfaatkan keadaan mengantuk kalian itu dengan berhayal atau berimajinasi tentang mimpi-mimpi kalian atau tentang yang sesuatu yang kalian suka. Dan biasanya kan mengantuk paling bagus itu mengantuk di malam hari ya. Ketika kita hendak tidur itu mungkin bisa menghantar tidur kita, mimpi kita dengan memikirkan sesuatu yang kita suka, tentang kebahagiaan kita. Stop berpikir negatif, stop berimajinasi yang buruk-buruk ya. Karena itu akan yakinlah, karena saat kita ngantuk itu kan kita sedang mengakses pikiran bawah sadar kita, otak kita sedang menghasilkan gelombang otak alfa. Jadi ya kadang-kadang orang tua itu kan kalau malam suka menakut-nakuti anak-anak saat sedang tidur, itu please dihentikan. Karena percayalah, yakinlah apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita takutkan ketika kita sedang ngantuk, pasti akan terjadi di hidup kita. Yang kedua nih, yang secara tidak sadar ternyata kita sudah mengakses pikiran bawah sadar kita, atau secara tidak sadar kita sudah memasuki pikiran bawah sadar kita, yaitu pada saat kita berhayal. Nah, ternyata kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa ketika kita sedang berhayal, otak kita sedang menghasilkan gelombang otak alfa. Ketika sebenarnya ketika kita berhayal itu kita nggak tiba-tiba langsung berhayal, nggak.
sebuah hayalan, sebuah gambaran di kepala kita, imajinasi, visualisasi hanya bisa muncul kalau pikiran kita itu sudah tenang atau pikiran sadar kita tuh sudah pelan-pelan hilang dan pikiran bawah sadar kita tuh sudah muncul ke permukaan, sehingga di saat-saat seperti itulah gambaran di kepala itu bisa muncul, kita bisa berhayal. Sayangnya kebanyakan orang itu selalu selalu berpikir bahwa berhayal itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang lucu dan tidak boleh tidak boleh dilakukan. Padahal sebenarnya berhayal itu penting loh. Tapi yang aku bisa anjurkan, haruslah berhayal sesuatu yang positif, sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu impi-impikan. Karena ya, tahukah kalian bahwa sekalipun kalian berhayal negatif pun pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu berhati-hatilah. Mungkin maksudnya kamu jangan berhayal gitu. Mungkin maksudnya supaya kita jangan berhayal sesuatu yang negatif. Tapi sebenarnya berhayal tuh nggak masalah sih, nggak salah loh. Bagus juga. Apalagi anak-anak. Penting anak-anak itu kita ajak mereka untuk berimajinasi, menggambarkan sesuatu di kepala mereka, karena dari imajinasi itulah kita bisa membentuk dunia ini, kita bisa mengisi masa depan anak-anak yang sayangnya kebanyakan suka dilarang. Kamu jangan melamun, kamu jangan suka berhayal, kamu jangan suka aneh-aneh deh, kayak gitu kan. Tiap kali kalau lihat ada orang yang sedang berhayal, atau sebenarnya nggak masalah, mungkin kita bisa lebih menasihati, kalau berhayal yang baik loh, kalau berimajinasi yang baik loh, gitu. Dan yang berikutnya adalah saat kita sedang bersantai, saat kita sedang berada di pantai, atau saat kita sedang melakukan sesuatu yang bikin kita rileks. Ada juga yang kasih komentar, "Kak, aku biasanya santai itu saat aku di kamar mandi loh." Udah banyak yang kasih komentar kayak gitu. "Kak, tahu nggak, aku tuh biasanya kalau di kamar mandi itu tempat yang paling bisa aku santai itu hanya di kamar mandi loh. Kalau aku udah ada di kamar mandi, aku bakalan bisa bervisualisasi." Dan sebenarnya nggak masalah itu. Jadi ketika kamu sedang melakukan sesuatu yang kamu suka, yang bikin kamu rileks, yang bikin kamu santai, terutama ketika kamu berada di pegunungan, kamu lagi duduk santai, nah ternyata ketika kamu sedang merasa santai, kamu sedang memposisikan pikiran kamu itu berada di gerbang pikiran bawah sadar, sehingga kalau sedang santai kamu harus berhati-hati untuk berpikir sesuatu. Berpikirlah sesuatu, belajar deh berpikir untuk positif. Sebenarnya hampir semua orang di dunia ini susah untuk tidak menghilangkan pikiran negatif, tetapi kebanyakan orang itu mau berusaha. Tiap kali pikiran negatifnya datang, dibuang. Pikiran negatif yang datang, dibuang. Karena selain tidak bagus buat kita, pikiran negatif itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Dan kalau seandainya benar-benar menjadi kenyataan, yang dirugikan bukan hanya kamu. Kalau kamu berpikir negatifnya tentang orang lain, ya orang lain juga dirugikan dengan pikiran kamu itu. Jadi ya, orang-orang tua tuh selalu mengatakan kepada kita, hati-hati dengan berpikir, nggak boleh loh berpikir negatif, selalu berpikir positif. Nah, kalau menurut kalian gimana kalau kalian punya pengalaman yang berbeda? "Kak, aku dalam keadaan begini aku bisa mengakses pikiran bawah sadar loh." Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar, kita mungkin bisa berbagi. Dan kebanyakan orang-orang yang menonton video aku tuh mereka suka membaca komentar-komentar, dan aku sangat senang ada beberapa di antara kalian itu yang berbagi cerita pengalaman mereka tentang menggunakan pikiran bawah sadar di kolom komentar. Dan tahukah kalian, ketika kita sedang berbagi sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, percaya deh segala kelimpahan, segala kebaikan tuh akan dilimpahkan sama kita. Tanam padi, tumbuh padi, tanam jagung, tumbuh jagung. Ketika kita menanam sesuatu pikiran yang negatif, yang kita panen adalah sesuatu yang negatif.
Tetapi kalau kita menanam pikiran yang positif, maka yang kita panen juga otomatis pikiran yang positif. Sebuah pohon itu tidak akan instan kita petik buahnya. Kita harus bersabar menunggu pohonnya itu besar, hitung tahun, lalu besar. Dan ketika sudah buah pun kita jangan dulu cepat petik, kita harus menunggu lagi. Menunggu adalah jauh lebih baik supaya kita bisa mendapatkan buah yang terbaik. Sama dengan kekuatan pikiran, kita nggak bisa menuntut, kata orang-orang, 28 hari pikiran bawah sadar. Kalau kita bisa akses, kita bisa bervisualisasi, kita bisa mendapatkannya 28 hari. Aha, kayak gitu. Nggak bisa instan. Beberapa orang yang mungkin langsung mendapatkan apa yang dia impikan, apa yang dia visualisasikan, mungkin dia sudah memprogramnya, mungkin sedari dia kecil dan tiba-tiba secara kebetulan sekarang dia sudah dapat. Ya sama seperti menanam padi, menanam jagung, menanam pikiran pun kita membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi itu dari aku. Kalau kalian sudah tahu bahwa ternyata di kondisi-kondisi seperti saat kita ngantuk, saat kita berhayal, saat kita lagi santai, ternyata kita sudah mengakses pikiran bawah sadar kita, maka daripada itu kita harus lebih berhati-hati, terutama berhati-hati untuk bertutur kata. Karena ketika kita bertutur kata, tutur kata kita itu akan menjadi afirmasi, dan memang seperti pepatah orang tua mengatakan bahwa perkataan adalah doa, itu memang benar. Bahwa ketika kita sedang dalam kondisi-kondisi seperti yang aku sebutkan tadi, dan kita mengucapkan sesuatu akan menjadi kenyataan. Terutama berhati-hati untuk berpikir sesuatu. Berpikirlah sesuatu yang positif. Oke, saya rasa video aku hari ini, silakan kalian like, comment, subscribe channel ini, share kepada orang-orang supaya kita bisa berbagi kebaikan. Saya Irono Nandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!